Ya kembali apa kabar Indonesia Malam. Sampai saya mungkin hitung-hitung kalkulator ya. Kira berapa ya kalau ada budget artis mungkin sekali diundang show sekian. Tapi kemudian dilibatkan kampanye hingga durasi waktu. Ya udah pasti harus nutup ya. Seharusnya seperti itu. Saya tanyakan kepada Mas Ciko. Mas Ciko, bukan bermaksud untuk menuduh. Tapi mungkin masyarakat penasaran. Ini artis yang dilibatkan dalam tim sukses dibayar nggak sih? Sama Caca, kalau kita seperti saya tadi sudah sebutkan, Caca juga tahu artis-artisnya Cak Lontong dan juga Cornelia Agatha. Kalau Pinapsun apalagi adalah kader anggota DPRD dari DKI Jakarta. Artinya sampai sejauh yang saya tahu, beliau-beliau itu memang mengajukan diri untuk terlibat aktif dalam mengusung dan mendukung perjuangan Mas Pram dan Bang Rano untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan saya rasa saya sampai hari ini juga belum pernah mendengar ada deal-dealan, ada semacam apa istilahnya kontrak terkait dengan apakah dibayar atau tidak. Dan saya meyakini itu juga bahwa memang kalau Cak Lontong ini kan sudah begitu lama ya bergaul dengan kami-kami di PDI Perjuangan, Partai Marhaen, partai yang dikenal dengan kata-kata gotong royong, yang selalu juga justru kader-kadernya bersumbangsi untuk bagaimana caranya untuk bisa memenangkan kontestasi politik dimanapun. Tapi rasa-rasanya perdebatan soal ini nggak pantas lah kita bicarakan. Ini kan seperti saya tiba-tiba ada di TV, saya tanya, Caca kamu digaji berapa di TV One untuk nanya-nanya saya seperti ini kan gitu ya. Cukup lah. Tapi ya namanya masyarakat kepo Mas, itu pertanyaan lumrah ya. Tapi it's beside the point. Tapi kan kita juga harus menghargai mereka-mereka siapapun itu yang berada di pihak kami atau nanti ada di pihaknya Bang Habib. Bahwa mereka tentunya bukan sekedar uang yang dicari, tetapi juga ada idealisme, ya kan, ada perjuangan-perjuangan, ada aspirasi yang mereka titipkan pada calon-calonnya, dan mereka juga seperti kita, masyarakat biasa, yang juga punya harapan-harapan, dan sebagai seniman tentunya banyak sekali yang mereka titipkan, artinya tentang kait undang-undang hak cipta dan lain-lain itu juga yang menjadi saya rasa basis dari perjuangan para artis dan seniman yang bergabung di tim ses manapun. Oke Mas Habib, seperti itu juga formatnya, kita nggak menawarkan bayaran, tapi yang mau sevisi dengan kita, mari gabung, seperti itu? Ya pastinya seperti itulah ya, cuma memang soal seniman ini kita juga menghargai profesi mereka. Jadi ketika terlibat sebagai tim ses, ikut menyampaikan visi misi, lalu ikut ke masyarakat, setahu saya tidak ada bayaran. Tapi misalnya kita mengadakan panggung, ya kan ya, acara resmi, lalu mengundang band, berapa band dan lain sebagainya. Tentu kan itu kerja profesional mereka, ya tergantung masing-masing. Ya, dibayar sebagai dia profesional juga begitu ya. Dan kita kan sama lah kayak saya ini berlatar belakang advokat. Ya kan ketika bertemu teman, oke, kita ngasih advice. Tapi kalau teman memerlukan jasa saya sebagai advokat kan tentu menghargai profesional saya sebagai advokat, kurang lebih begitu. Mas Agung, salah tidak sih ketika artis dia terlibatkan dalam tim sukses mendapatkan bayaran? Apakah memang harus, karena kekhawatiran itu harus free seperti itu? Ya sebenarnya nggak ada yang baru yang wajar lumrah saja seperti itu. Tapi kalau saya menyederhanakan biasanya ada 3 tipe. Kalau kayak saya profesional yang lain yang terlibat dalam kegiatan aktivitas politik, bayarannya prabayar biasanya. Udah dibayar di awal emang jelas kontraknya ada dan seterusnya. Tapi biasanya kalau yang di politik banyak kan yang pasca bayar. Ya jadi bentuknya bisa posisi, bisa distribusi ekonomi, pengamanan hukum dan seterusnya Tapi bisa juga keduanya hybrid. Hybrid, pra dan pasca. Pra dan pasca. Itu bisa, kartunya luar biasa itu ya. Jadi ya ada diskonnya, ada pendekatan-pendekatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan seperti itu. Saya tanya, nah kira-kira ini untuk Cak Lontong dan teman-teman ini pra atau pasca bayar ini? Jangan-jangan kalau menang dijanjikan jabatan, Mas Ciko. Saya baru dengar, tapi ini menarik nih kalau emang ini terjadi. Aduh, salah profesi kita, Bung Adit. Bagaimana? Tapi ya intinya gitulah. I stick with my previous answer. Jawaban saya adalah itu karena memang jujur saya tidak mengetahui, saya juga bukan bendahara, jadi saya nggak tahu uang keluar masuk kayak gimana. Kalau yang pasti saya cuma dapat uang transport dari Caca nih. Jangan kali ngomong gitu. Alhamdulillah ya. Oke.
Oke, sekarang Mas Habib. Nah, ada nggak mekanisme kita nggak dibayar di awal gitu, hanya fee panggung saja, tapi nanti pasca bayarnya jabatan ini gitu, bagaimana? Ya, kita juga jangan underestimate idealisme teman-teman seniman ya. Ketika mereka ingin berkontribusi pastilah karena idealisme juga. Tapi memang ketika kita memerlukan kerja mereka, kita juga nggak boleh menyepelekan, harus menghargai kerja. Misalnya itu tadi di panggung yang memang kita selenggarakan, ya kan memang ya itu mereka kerja, benar-benar kerja gitu loh. Makanya layak mendapatkan bayaran. Dan di berbagai tempat ini, berbagai daerah, misalnya ada teman yang seniman kebetulan punya band. Ada di berbagai wilayah kader-kader kita maju. Menghadirkan mereka untuk mengisi acara, ya harus bayar karena itu kan waktu mereka ke sana kan tersita gitu kan. Oke. Terakhir di sini Mas Agung, apa sih catatan untuk para tim sukses tadi atau juga partai politik yang melibatkan artis, public figure, influencer untuk menjadi ketua tim ses? Atau mungkin jangan terlena yang kerja malah tim sesnya tapi paslonnya kemudian tidak terlalu terlihat, ini seperti apa? Iya, keterlibatan para artis ini kan sebenarnya ingin berbuah konversi suara ketika hari H saat pemilihan berlangsung, sehingga jangan sampai mereka hanya sebagai pemanis saja untuk meraih dalam tanda petik suara tapi nggak jelas ujungnya apa gitu, sehingga memang dihadapkan mereka punya tupoksi tugas yang jelas, kira-kira mau bergerak di dapil mana atau Jakarta mana, sehingga target suaranya jelas. Cak Lontong suaranya misalkan 5 juta suara. 5 juta itu di mana? Jakarta Utara sekian, Jakarta Barat sekian, Jakarta Selatan. Sehingga tim di bawahnya juga punya arahan yang jelas. Dan ini penting kenapa? Agar artis-artis ini punya image yang positif. Apalagi di Pileg DPR RI sekarang, raihan suara artis ini meningkat. Yang tadinya 14, sekarang 24 kalau saya tidak salah. Ada kenaikan yang signifikan. Artinya apa? Profesi artis di tengah masyarakat kita mulai diterima dalam dunia politik, tapi kemudian harus terus ditingkatkan peranan dan kualitasnya seperti itu. Terima kasih Mas Habib, Mas Agung dan juga Bang Ciko ya, Mas Ciko ya. Nanti kita tunggulah kiprah-kiprah para tim sukses tadi dalam memenangkan pasangan calon untuk Pilkada Jakarta. Sambil kita lihat juga visi dan misinya juga. Jangan karena suka sama artisnya kemudian dipilih, visi dan misi menjadi sangat penting.